Aku ya. Aku nih. Belum senam Gue senam jadi aja nih. gue jadi kaku juga. Oke, yuk. Ya, Hai, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Bang Renold. weh. Selamat datang Om Renold. Kita mau diskusi, Ya. bincang-bincang, ngobrol-ngobrol Oke. mengenai spesifik yang dunianya Bang Renold nih. Ini gue. Musik, ya. Oke. Oke. Ini pakainya gue, saya atau aku atau Gue gimana? aja. Gue aja. Gak usah jaim. Itu dimasukin aja enggak apa-apa ya. Oke, yuk. Oke. Jadi Ya. gini Nold, Ya. kita ketemu, kita udah cukup lama. Jadi kita pernah ada di komunitas yang sama, Indonesian Progressive Society Ya. Dulu ya. Jadi Oke. ke pencinta musik-musik progresif, dan Bang Renold ini adalah komposer, arranger, performer juga. Performer. Ya, bandnya luar biasa ya, In Memoriam, ya, Kelakar dan lain banyak pokoknya deh. Banyak. Oke, jadi mengenai musik nih, Ya. Bang Renold. Ya. Itu sesuatu art yang memang cukup luas kan ya? Jadi, Luas, ya, Nah. luas. pandangan Bang Renold mengenai musik ini apa nih? Value atau kelebihan orang yang kenal musik atau belajar musik? Oke, sebenarnya sih dari yang sebelum-sebelumnya itu gue tuh kalau ngajar musik memang proyeksi gue memang mengajar musik udah 20 tahun lebih ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sebenarnya rata-rata orang tua murid ingin ngelesin anaknya, belum tentu tujuannya jadi musisi. Oke. Belum tentu tujuannya jadi musisi. Jadi malah hampir 80%, 90% mereka nggak akan continue sebagai musisi. Oke, 80% tuh 80%, 90% nggak lanjut jadi Oke. musisi. Nah, biasanya mereka memang jadi sesuatu yang berbeda. Misalnya jadi entah dia bankir kah, dokter kah, atau arsitektur segala macam gitu. Nah, tapi menurut mereka kenapa mereka harus anak-anak ini harus les musik adalah untuk keseimbangan. Untuk bagaimana mereka bisa anak ini bisa memiliki output untuk menyampaikan menyampaikan emosional perasaan mereka melalui nada. Kurang lebih sih seperti itu. Untuk membalans keseimbangan, kurang lebih seperti itu sih. Iya. Juga katanya di artikel atau di mana gitu ya, Ya. orang yang terpapar, terekspos Ya. musik dari Ya. dini itu juga akan merangsang gelombang otaknya ya, akan lebih Ya. sensitif ya. Ya, Kreatif mungkin betul. Lebih ke arah mempertajam intelijensia dan intelektualitas mereka. Oke. Baik dalam sosial mereka, kehidupan sosial mereka, atau kehidupan mereka dalam dalam studi-studi mereka, atau dalam bidang apapun, biasanya seperti itu sih. Iya. Minimum ada pengaruh-pengaruhnya lah. Minimum ada pengaruh-pengaruh yang bisa membuat mereka tuh justru malah lebih aktif, berpikiran aktif gitu loh, dan produktif lebih tepatnya. Kurang Iya. lebih gitu. Kalau cerita dong Bang Nah. Renold ini berangkatnya dari mana? Klasik kah atau mana sampai Oh, kita waktu dulu musik. dulu ya, Ya. grow Ya. dari awal tuh perjourney-nya seperti apa? Sebenarnya sih dulu gue tuh berangkatnya tuh dari les piano klasik dulu. Oh, piano klasik Piano ya. klasik memang tuh tertata dan teratur, karena kita harus lihat partiturnya, dan interpretasinya juga teratur juga, kan Ya, gitu kan. Jadi pengelolaan emosi juga teratur. Tetapi dari klasik itu justru dulu gue berangkat untuk lebih mengacu kepada analytical, jadi lebih bersifat analytical. Oke. Akhirnya, tapi setelah bertahun-tahun baru kita ngerti. Jadi kan gue kan les piano klasik itu sekitar 9-10 tahun lah kurang lebih ya. Oke. Kurang lebih nah, jadi ketika masuk tahun ke-4, ke-5, ke-4 ke atas lah ya, gue udah mulai paham tuh bagaimana mengimplementasikan harmonisasi yang ada pada klasik. Tuh dulu gue les piano klasik kepada improvisasi gue saat itu. Oh, Nah, ada itu linknya ya? pengaruhnya sangat kuat. Oh gitu. Ya, pengaruh sangat Oh, kuat. oke. Jadi dari sini, gue coba comot ini sebagai licks untuk gue dalam improvisasi. Itu kalau kita bicara dari segi ini ya, dari segi as an instrumentalist, Oke. bukan musisi, belum. Instrumentalis artinya gue sebagai pianis. Gue sebagai pianis, gue pun gak membatasi apakah gue harus menyukakan diri gue atau mengotak-ngotakan diri gue hanya untuk di klasik. Tapi gue coba buka untuk gue coba belajar jazz. Tapi yang jelas ya teori harmoninya adalah dari klasikal. Kurang lebih seperti itu. Modalnya dari situ ya. Modalnya dari Oh, situ oke. gitu. Soalnya ini
sharing pengalaman juga Ya, notnya. Gue ya. juga pernah belajar piano klasik tuh SMP. SMP. Waktu itu. Ketika itu nggak cocok, nggak tahu kenapa gitu ya. Nggak cocok. Iya, Fur Ellis gitu-gitu Iya, iya, Bach. iya, iya, Terus iya. lalu jadi pindah ke pop. Pindah ke pop. Pokoknya tadinya kan ada 2 pilihan tuh, entah mau pindah ke jadi elektron atau pop. Coba jadi Beatles gitu kan. Iya, iya, When I'm iya, 64 gitu Iya, Beatles. iya, iya. Nah, akhirnya ya mungkin karena masih muda dan masih nyari-nyari jati diri gitu ya. Udah ya nggak lanjut aja tuh. Iya. Tapi di situ nggak tahu kenapa, mungkin journey-nya jalannya kurang tepat. Gue nggak dapet tuh why-nya gitu. Ini kenapa jadi begini ya? Artinya Oke. itu kalau mau dapet why-nya dari mana, ini kok Beatles kan kuncinya aneh-aneh Iya, kadang-kadang. iya, Progressionnya, iya, waduh, iya, dari iya, F ke E iya, minor, iya, ya kan? iya, betul. Tapi dalam di kursus itu mungkin ya waktu itu hanya untuk baca perform. Ya, ya. Tapi gua nggak dapet tuh Ya, itu kenapa? Ya, ya. Nah, jadi sih kalau dulu gue memang arah paralel ya sebenarnya. Waktu gue les piano klasik waktu itu, memang bener yang lu bilang bahwa kita ngelihatnya adalah ada not balok, kita mainkan, interpretasi sesuai dengan tanda dinamik level yang sudah tertera pada not balok itu, ya. Nah, tapi di sisi itu, paralel itu, bokap gue dulu ngajarin bagaimana cara mengiringi orang. Nggak ngajarin secara begini caranya, enggak. Tapi dia nyanyi, gue iringin. Coba dengan secara sederhana, chord sederhana, yang gue cari sendiri sebenarnya. Yang gue lihat kalau bokap gue lagi main, oh gitu. Nah, bokap gue sendiri pun saat itu memang otodidak aja pianonya. Dia nggak pernah dapat les pendidikan apapun. Selain dia belajar sendiri aja gitu loh, sebagai organis gereja lah dulu lah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi berdasarkan itu waktu itu gue coba mulai untuk memang berjalan paralel saat itu. Gue coba improvisasi. Jadi setiap ada gue belajar sesuatu yang baru dari klasikal, gue pasti implementasikan ke improvisasi gue. Saat itu seperti itu sih. Ya, memang klasik itu memang gak ada yang enak. Nah biasanya kalau murid-murid klasik itu pendidikan saat pas masuk tahun kedua atau ketiga sampai kelima itu adalah progres yang sedang dituntut untuk latihan teknis. Dan Tekniknya teknis itu lagunya nggak ada yang enak. Lagunya gak ada yang enak, ya. Apa itu? Menarik. Ya kan, abis itu secara mereka tuh les piano misalnya 1 minggu sekali, cuma 1 jam, lesnya 1 jam. Nah, terus kemudian seminggu ke depan apa yang mereka dengerin, kan gitu, ya kan? Nah jadi ya seperti itu yang mereka dengar. Apa yang mereka nonton ketika TV-nya dinyalain, sinetron, lagunya kayak apa? Apa yang mereka dengerin pada saat mereka masuk mall, pada saat mereka duduk di restoran-restoran, apa lagu yang diinin? Jarang klasikal. Ya betul. Kan gitu kan. Betul. Nah sama gue pun mengalami hal seperti itu. Bahwa setiap seminggu setelah misalnya gue les, habis itu masih ada seminggu untuk ketemu minggu depan lagi. Yang gue dengerin adalah banyak hal. Iya. Dan bahkan gue waktu itu gue SD gue udah main di Beatles beberapa lagu lah. Gitu dengan chord-chord yang klasikal gue punya, gue coba implementasikan. Nah gitu. Jadi memang ada beberapa titik. Nah tapi di tahun ketiga sampai kelima, justru itu tahun-tahun gue harus paksa diri gue tuh. Untuk mengalami sesuatu yang asli nggak ada yang enak, materinya nggak ada yang enak, apa memang nih disuruh kita main teknik yang susah gitu kan, biar jari kita kuat gitu. Iya. Tapi memang bener nggak ada yang enak tuh. Nggak ada yang enak. 2 tahun 3 tahun itu tuh nggak ada yang enak. Tapi setelah lewat daripada itu, kita udah mulai bottom teknik itu kita bisa pakai untuk karya-karya yang lebih ini lagi. Kayak misalnya gini, dulu gue misalnya main, misalnya kalau di piano itu ada Czerny, ada Duvernois, terus kemudian ada Bertini atau ada Burgmuller. Itu adalah lagu-lagu yang menurut gue latihan etude itu latihan jari, tapi nggak ada yang enak. Ini nggak relate dengan lagu-lagu yang gue dengerin. Iya. Kita nggak terekspos sama lagu-lagu itu. Padahal gue dulu dengerin lagu Isabella coba. Gue main di pianonya dulu. Nah kayak gitu-gitulah ya apa namanya keadaannya. Bahkan sampai saat ini juga seperti itu. Nah tapi ketika lewat fase itu, gue mulai paham bagaimana gue belajar lagu Chopin, lagu Franz Liszt, lagu Rachmaninoff, lagu banyak karya-karya yang mulai tekniknya ternyata dasarnya ada dia di situ. 2-3 tahun yang crucial time. Apalagi bagi anak-anak remaja, ya ketika mereka lagi pengen menggebu-gebu mobil ini. Dulu gue sempet agak berantakan les piano gue, gara-gara gue ngeband. Musik Justru metal. itu ya jadi. Tapi ya dulu gue masih megang gitar, jadi kayaknya jauh banget kan. Tapi setelah gue mulai bertahan di pendidikan klasik gue, terus kemudian akhirnya gue coba untuk main Chopin dan belajar, dan ternyata enak. Baru gue beralih bagaimana kalau band metal harus ada keyboardnya.
Nah, oke. seperti itu ya, sesuatu yang Tapi 80s rock, AOR kan zaman 80-an tuh Nah. rock umumnya ada keyboardnya kan? umumnya. Nah, Iya. cuma gue waktu itu memang nggak bergaul dengan kayak di Purple segala macam, karena gue baru kenal metal itu dari Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Selebih-lebihnya Nggak ke belakang lagi ya? udah nggak ngikut. Ketahuan umurnya sama gue ya. Gue ngeliat John Lord itu di Purple kan, udah bengong gila. Di Purple gue nggak paham tuh, yang oke. kayak band-band zaman dulu, gue baru taunya pas masuk IPS. Iya. Gue baru tahu, oh ada band yang pakai keyboard zaman dulu. Oh ada, gue nggak tahu itu. Dan ternyata mereka itu basicnya klasik. Basicnya klasik. Nah itu yang nggak nyambung dari gue itu gimana caranya dia bisa mungkin dari licksnya kali ya. Ada licks Ya, dipotong, beberapa dicomot, licks. dipakai di rock gitu Bisa dicomot juga, bisa juga diambil esensinya sebenarnya. Oh gitu. Esensi harmoninya. Iya, iya, Misalnya gini, ada satu band metal namanya Morbid Angel, tuh band lama sih memang, death metal gitu. Nah gitarisnya ini dia sangat terkagum-kagum, bahkan sangat dia bilang semua karya-karyanya itu terpengaruh dari Mozart. Oh oke. Dia tuh waktu ada di special thanks-nya, dia menganggap Mozart itu sebagai Tuhannya dia. Karena dia memberikan inspirasi. Nah, tapi waktu kita denger dia mainnya, Mozartnya di mana? Nggak ada ya. Kagak ada Mozart acan. Nggak ada. Jadi dia itu kan bukan mengadopsi Iya. plek langsung taruh, nggak gitu juga. Iya. Tapi dia melihat esensinya apa sih yang Mozart lakukan sih. Dan ternyata banyak harmoni yang Mozart buat di dalam lagu-lagu klasik itu luar biasa. Dan banyak dipakai di film-film. Iya. Bukan Mozartnya, karakter warna musiknya. Iya. Gitu. Nah kalau kita ngomong genre kan banyak ya, luas. Ya, luas. Rock, jazz, Ya, pop, ya, lain-lain ya, mainstream. ya, betul. Nah sekarang nih lu kan kiblatnya ke rock metal progresif ya. Apa lu nyebut lu genre itu apa sih? Nggak paham sih, biasanya orang nyebutin ke gue. Dulu waktu gue masuk bawa demo ke IPS juga Pak Andi Julius yang ngelabelin bahwa kita adalah progresif. Gue nggak pernah Sendiri nggak tahu yang itu progresif ya? Enggak, saat itu memang kita nggak kepikir. Cuma waktu itu memang gue taunya progresif itu is Dream Theater. Ya. Karena masuk IPS Pak Andi kasih pencerahan dengan referensinya dia. Betul. Wah, sesuatu yang berbeda ternyata gitu loh. Kurang lebih seperti Jadi memang kita pahamnya waktu era itu progresif adalah Dream Theater. Dream Theater, Padahal ya. itulah satu dari genre progresif kan. saat itu memang Dream Theater, mungkin Dream Theater ketika memulai dengan karya yang model seperti itu di album Images and Words ya. Nggak tahu kalau sebelumnya ada atau enggak, tapi Images and Words itu seperti pertama kayak kalau salah ya, Images and Words. nggak tahu yang pertama atau kayaknya sebelumnya ada juga, tapi belum se booming Images and Words. Oke. Nah, di Images and Words itu memang kita waktu dulu gue denger pertama, wih gila ini musiknya serem amat nih. Gila teknikal sekali kan gitu kan. Nah, ternyata oke lah, saat itu mungkin orang bisa bilang dia adalah progresif karena dia membuat sesuatu yang baru di peta permusikan dunia metal di dunia kan gitu kan. Nah, tapi begitu dia sejalan dengan akhirnya dia bikin album yang akhirnya warnanya tipikal. Nah, akhirnya dia baru dilabelkan sebagai band yang memainkan musik progresif. Ya, gitu Tapi ya. gue nggak tahu apakah itu bersifat suatu progresivitas atau enggak. Gue sih nggak ngerasa adanya progresivitas di situ. Tapi dia sedang main musik progresif. Yes, dia main musik progresif gitu loh. Sama kayak Yngwie Malmsteen lah. Iya. Pertama kali keluar dengan album apa sih, Eclipse ya kalau nggak salah ya. Oh, Cliff sudah keberapa itu? Oh, yang sebelum-sebelumnya. Iya, Waktu sebelum-sebelumnya deh. dia pernah main di Solo waktu dulu kan, di Iya, musik SMP gue dulu. tahun 90-an awal ya. Di Nah, Solo. saat itu dia bawa era barok ke dalam musik metal. Wah, itu sesuatu yang Neoklasikal. Oh, unik aneh saat soalnya. itu wih kok bisa ya. Ternyata waktu kita lihat ternyata dia terinspire dari Paganini. Ya. Paganini itu violinis, senarnya cuma 4 violin. Tapi kalau dengerin karya-karyanya Paganini, wah ya Yngwie banget memang. Karena saat Paganini bikin karya abad berapa 18-an, udah ada sweeping loh. Yang di Teknik sweeping sweeping ini. Tapi udah kalau ada. violin juga sweeping ya. Sweeping ya, tapi saat itu kan mereka nggak tahu tuh sweeping itu apa. Iya. Tapi kan mereka taunya not baloknya adalah begini. Sebenarnya mereka mainin. Nah, hal itu jadi leaks bagi banyak gitaris. Betul. Nah, kurang lebih seperti Saya itu. jadi ingat emang Yngwie kasih warna karena neoclassical waktu itu belum ada. belum ada, namanya rock ya begitu kan. Ya. Metal begitu tiba-tiba Muncul itu dia. nada-nada klasik di Betul. gitar metal. Nah, saat Sound itu kan pakai sebenarnya kan dia kan distorsi. termasuk progresif tuh. betul saat Gitu loh. itu ya. Saat itu cuma album setelahnya ya udah ya dia sedang memainkan apa namanya warnanya dia aja. Ya. Pertanyaan warna lamanya dia aja Oke, gitu loh. oke. Nah, jadi memang balik lagi ke karya musik progresif nih Nold ya. Ya. Kan begitu banyak genre. Lu kan ngambil progresif yang ke metal, pokoknya
yang ada agak lebih- distorsi lah ya. Ya kurang lebihnya ada Iya, distorsi kayak gitu. Spiral Architect gitu-gitu ya. Ya, Atau nggak sih kalau jauh sih gue, nggak mampu. Kalau- Nggak mampu. gimana cara orang bisa nikmati musik-musik yang ada yang namanya math rock ya, Math rock, ya Jadi math metal juga ada. di metal juga kan, Ya, tapi math- penuh math metal. hitungan kan. Ya, Nah, ya, jadi counting. untuk orang bisa menikmati itu, berarti kan orang harus terekspos tadi kan, terekspos sebelumnya agar dia tertarik. Oke. Nah, kalau zaman tahun 70-an gitu ya, itu memang zaman kemasan progressive rock kan. Ya, Ada Pink ya. Floyd, macam-macam lah ya. Ya. Terus yang bener-bener merasuk jiwa sih Pink Floyd ya. Cuma, Ya. cuma dan itu gara-garanya Beatles bikin album apa sih? Sgt. Pepper. Sgt. Pepper. Ya. Rolling Stone juga ikut-ikutan. Ya. Kayak gitu. Ya. Terus King apa? King Crimson. King Crimson juga jadi pelopor. Nah, itu memang kalau tahun dulu ya orang bisa suka karena dia terpapar. Dia terpapar. Entah apa, karena emang tuh lagi jadi tren kan. Ya, Nah, ya. terus 80-an udah jarang tuh, udah Ya. hilang ya. Ya udah mati. Kalau dulu sih dengar ceritanya dari Pandi Julius, progressive rock itu mati karena punk kayaknya. Ya jadi mereka juga membuktikan bahwa mereka juga bisa bikin karya Oh iya dengan keterbatasan mereka. Ya well itu sukses juga saat itu. Iya. Dan sangat mainstream saat itu kan. Nah, Ya betul. Sex Pistol Sex ya. Pistols, Ramones segala macam. Oke. Mati karena itu ya. Walaupun ada yang bertahan tuh Marillion ya, Note ya. Marillion ya tapi kan memang kan ya Lebih ya nggak akan kinclong dulu. Betul. Dulu emang beda sih, vokalisnya Ya. ganti beda. Nah, terus masuk ke 70-an akhir baru kan hard rock ya. Hard rock. Hard rock langsung agak ngepop gitu menguasai ya. belantika musik ya. Ya. The Police masuk Ya. segala macam mulai Ya. jadi dulunya kan The Police juga punk kan Ya, berangkatnya dari punk rata-rata. bahkan dari punk ya Ya. rata-rata karena punk begitu kuat ya di Begitu Inggris. kuat memang saat itu. Oke. Nah, terus dari 80 itu ya tadi dikit yang bawa ke progresif. Nah, tahun 90-an itu yang aneh. Dream Theater itu yang mengingatkan kita sama progresif kan. Ya. Kayaknya nggak ada di tahun 90-an ya musik-musik ternyata Dream Theater muncul. Dream Theater muncul. Oh, ini ternyata musik tuh bisa diberantakin kayak gini, Iya. metal, Iya. tapi juga bisa melodius dan juga bisa pakai old time signature yang Ya, 7/8 lah ya, yang aneh-aneh. ya, Nah, betul, itu. ya. Nah, future-nya kita kalau tahun 2000-an lu nggak tahu. Tahun 2000-an masih ada nggak ya mereka survive? Dream Theater masih ya? Ya sebenarnya sih bisa bicara progresif kadang-kadang gini, kadang-kadang kita tuh terskemakan dengan adanya ya elemen-elemen tertentu, misalnya kayak odd meter, rhythm yang beda-beda, asymmetrical rhythm, terus kemudian chord progression yang kemana-mana yang udah nggak tahu bottom scale-nya apa lagi, terus struktur musik yang dan kemudian baru kebunyian yang apa soundscape yang kemana-mana kan gitu kan. Nah sebenarnya nggak di kalau menurut gue pribadi progresif itu adalah sesuatu progresif itu kan berarti kan pembaharuan. Progresif yang untuk menghasilkan pembaharuan. Benar gak sih? Progresif suatu perjalanan, progres dalam perjalanan dong, Iya. ya kan? Yang dimana memunculkan suatu pembaharuan. Harusnya gitu kan gitu ya. Nah, jadi kalau era-era 2000-an justru malah menurut gue lebih banyak lagi karena tapi orang udah tidak menganggap itu sebagai progresif karena ya itu paradigma progresif yang masih bertahan pada elemen-elemen yang tadi gue sebutin. Nah, contoh misalnya kalau kita lihat misalnya Radiohead, Computer OK, Iya. In Rainbows ke atas lagi Hell the Thief, itu kurang progresif apa saat ini kita dengerin? Iya, itu dark Ya kan? banget lagunya. Itu ya kan? udah chordnya kemana-mana, ininya kemana-mana. Nah kan gitu kan. Dan banyak lagi kalau misalnya di Indonesia tuh ada Zik and the Popo. Ya, Zik and the Itu kurang Popo. progresif apa musiknya? Iya. Padahal tapi mereka nggak sedang ingin memainkan progresif enggak. Nah jadi kadang-kadang seperti itu artinya kan misalnya kalau kita bicara progresif sama juga kalau gue bilang Nirvana juga progresif, tapi waktu itu gue banyak ditentang gue tuh sama teman-teman di IPS. Loh kenapa progresif orang mainnya 3 chord tuh kan? Enggak 3 chord itu. Dia Kalau ngebunuh hard rock gitu ya. Iya, kalau kita misalnya lihat kita analisa album Nevermind, itu susah kita untuk mendapatkan scale utamanya tuh apa. Nggak ada. Oh gitu ya? Wah ya itu progres chordnya kemana-mana tuh kalau kita lihat, kita analyze. Oke. Wah ini gila banget ini si Nirvana ya. Ada mayor tapi bukan mayor, ada minor tapi bukan minor. Nah kalau misalnya mau detailing lagi ya banyak kayak misalnya ada Neapolitan chord atau misalnya kayak ada augmented six chord, ada aja mereka taruh tapi mereka pun nggak ngerti itu apa. Oke. Gitu, tapi mereka taruh itu sebagai sumber harmoni yang agak saat itu
itu membunuh glam rock saat itu. Oh iya benar-benar telak ngebunuhnya. Bener-bener, nah glam rock itu baru bicara 145, iya. Iya. Glam rock dulu musuh ininya tuh bicara 145 rata-rata. Hanya pindah kemana kan gitu kan. Nah itu dibunuh sama Nirvana saat itu. Kalau Nah, Pearl Jam gimana Pearl Jam? ya kan Beda sama, ya, maksudnya kan seumur-umurannya mereka kan. Iya, Timbulnya kan satu gitu era. kan. Di era-eranya itu kan gitu loh. Sama kayak Soundgarden. Kalau dengar Soundgarden dibilang rock, kok scale rocknya kayak nggak kuat. Nah dia banyak malah pakai Dorian scale di situ. Nah itu kalau kita analisis seperti itu banyak Eddie Vedder itu banyak pakai Dorian scale pada saat dia nyanyi. Lah kok bisa? Tapi kok bisa jualan? Nah, Iya. kan Tapi kalau chordnya kan cuma GD doang kan ada sih. ya satu lagu dua lagu yang begitu. Kalau yang lain-lain kalau kita dengerin enggak juga. Gitu ya. Gitu. Kalau yang album yang misalnya Pearl Jam album 10 mungkin masih lebih jualan tuh. Tapi itu pun chordnya juga loh kok enggak gini juga. Oke. Nah, tapi setelah Vitalogy segala macam udah mekar tuh kemana-mana tuh. Oke. Nah kurang lebih seperti itu menurut gue ya. Jadi kenapa Nirvana gue bilang sebagai menurut gue dia adalah band progresif. Karena melalui dia ada istilah alternatif. Ya, alternatif ya. Melalui dia ada istilah Britpop. Award for alternative band music. Dulu nggak ada sebelum dia. Nggak Ada genre baru ya setelah itu. Iya. Nah, kenapa namanya alternate? Karena saat itu memang udah nggak bisa dispesifikasikan lagi. Misalnya gini, kalau misalnya lo denger Frente, Frente itu masuknya ke alternative band, tapi di dalamnya lo kok ada jazznya, kok ada popnya, kok ada ininya Cranberries lah, lah kok ada popnya tapi nggak ngepop ya. Loh iya kan gitu kan. Nah hal seperti itu banyak terjadi di eranya alternatif. Ya siapa gate-nya? Menurut gue adalah Nirvana. Gitu menurut gue. Iya menurut gue adalah Nirvana. Makanya itu banyak orang yang enggak ya ternyata ya gitu loh. Baik yang orang enggak dengan seperti itu. Oke. Gitu. Iya tapi gue setuju dia emang sukses membunuh hard rock ya itu ya. Membunuh glam rock segala macam. Glam rock ya. Glam rock itu kan hanya diketahui sebagai band rock. That's it. Iya. Nah kalau ada alternatif. Ada alternatif bisa ya. masuk pop. Iya. Bahkan the best artist from pop misalnya bisa aja tuh band alternatif. Iya. Kenapa enggak? Oke. Kan bisa kayak gitu. Nah lanjut lagi kalau kita ngomong dari warna kan kita ke progresif nih ya. Ya. Progresif yang kita tahu kan tadi Dream Theater padahal banyak band progresif ya tadi kan yang oke komputernya si apa Radiohead itu progresif sebenarnya kan. Iya. Gitu. Betul. Jadi memang definisi itu kadang-kadang terlalu luas ya untuk sangat ini. luas, sangat luas. Tapi kan kalau kita ambil benang merahnya itu lagu yang non mainstream. Non mainstream. Ya kan? Kalau mainstream itu ya kita ngomong kalau sekarang ya lagu populer kan, lagu pop ya. Jadi yang di luar itu kita anggap non mainstream dan non mainstream rata-rata ada yang progresif gitu. Nah kalau menurut lo nih sekarang nih Not ya, dengan musik-musik sekarang, itu kan kalau kita masih ada nggak sih orang yang masih suka musik-musik non mainstream? Nah sebenarnya istilah mainstream sama non mainstream itu kan nggak ada indikatornya ya. Apakah dibilang mainstream itu harus penjualan sekian? Oh dari penjualan, nggak dari revenue sih. Nggak revenue kan? Dari genre. Dari genre kan. Nah, dibilang non mainstream juga kalau genrenya misalnya dia Nirvana tadinya juga mereka non mainstream kok. Tapi tiba-tiba jadi mainstream apa? Iya pendengar. Kan gitu. Karena pada saat itu kan pendengar. Dia mana expect dia kan ternyata gue jadi band gede sekarang. Mana tahu mereka. Kurt Cobain nggak tahu tentang hal itu. Karena tujuannya hanya dia untuk main musik, big music, that's it. Iya. Kan gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi sekarang misalnya apakah ada band-band non mainstream yang tadi apa tadi? Jadi kan sekarang nih band-band kita umumnya kan yang mainstream ya. Ya pop lah kalau kita bisa definisikan ya. Ada K-pop, ada J-pop di dunia Indonesia. Ya kan? Nah, untuk pendengar-pendengar baru ya, kita taruhlah Gen Z gitu ya. Apakah bisa terpapar dengan musik-musik progresif? Atau non mainstream gitu ya. Komunitasnya seperti apa sih sekarang yang lo tahu deh? Jadi gini yang gue tahu semenjak gue yang ngobrol-ngobrol lah dengan beberapa teman-teman manggung ketemu band yang seperti ini manggung di acara yang nggak relate dengan band gue sebenarnya. Nah tapi kalau kita bicara dengan beberapa teman gue yang Gen Z, kita katakan Gen Z, mereka tuh justru malah jauh lebih analytical dan jauh lebih menelaah karena memang sekarang ini sumber informasi kan sungguh banyak ya. Jadi mereka itu menurut gue sih banyak yang justru malah banyak yang
lebih tahu daripada kita, bahkan band-band lama yang seperti apa progresif misalnya. Misalnya kayak kemarin tuh ada tuh salah seorang itu Gen Z. Jadi dia tuh datang ke acara hanya untuk mau foto-foto doang. Oke. Tiba-tiba dia lihat band gue main, dia langsung cerita mengenai band-band eksperimental yang era 90-an sebelum dia lahir bahkan. Oh, itu unik tuh. Nah, Dia bisa tahu ya. Dia bisa tahu. Wah, oh mainnya kayak ini. Semua artis yang disebutin sama dia, ya cocok. Dan dia akhirnya beli kaset gue, dia hunting. Wah, dia seneng tuh. Nah, ini Gen Z nih. Artinya kan dia menelaah nih. Ya, langka Gitu tuh, kan. langka tuh. Menelaah kan ya kan. Nah, artinya bisa seperti itu. Nah, mengenai komunitas sebenarnya gini, komunitas itu kan sangat umum banget ya. Jadi lebih mengarah ke tongkrongan sebenarnya. Oke. Tapi tongkrongan itu nggak disebut sebagai komunitas juga gitu loh. Mungkin sejauh ini komunitas yang seperti IPS, seperti apa? Indonesian Progressive Society. Kelompok Jazz Kemayoran. Ya. Sejak ditinggalkan Komunitas Mas Jazz Beben. Kemayoran. Ya. Komunitas Jazz Kemayoran. Nah, nggak tahu bagaimana kan, maksudnya itu kan kelompok-kelompok tertentu yang apa namanya, yang kurang lebihnya apa sih ya? Secara Kayak idealisme. memberikan message kepada orang bahwa kita tuh adalah progresif. Jadi lo masuk sini, lo progresif. How Oke. progressive you are, nah kurang lebih seperti itulah. How jazz you are, nah kurang lebih seperti itu. Nah tapi memang itu satu itu aja. Tapi maksud gue kalau misalnya komunitas misalnya kayak kelompok metal ini, metal punk ini, kayak rasanya nggak ada ya komunitas tertentunya ya yang mewadahi untuk ayo kita bikin komunitas, kita bikin. Nggak ada. Tapi kalau grup misalnya kayak Metal Warrior Group, WA, ya itu tempat kumpulnya orang-orang metal yang di-invite aja sama orang-orang, sama si apa namanya, admin yang. Oke. Nah, Ya, jadi ya. jadi istilah komunitas sebenarnya kayak nggak ada ya, karena memang kan mau ngapain bikin komunitas, ya artinya apa agendanya? Iya. Ada agenda. Kalau kita IPS dulu kan ada agenda. Ada agenda, ada ini. Oke. Berdiri sebagai komunitas kan gitu kan. Oke. Nah yang lain-lain kalau misalnya udah terlalu luas genrenya, rasanya kayaknya nggak mungkin. Misalnya gini, komunitas musik metal Indonesia, ya apa? Nggak ada. Oke. Gitu. Artinya kan gini Not, ya, concern gue adalah kan peta industri musik kan luas ya. Yep. Kita ngomong Indonesia lah misalnya. Indonesia, Karena kita kita ngomong Indonesia Indonesia, nih ya. lebih spesifik Indonesia, Nah, oke. kan luas ya. Gitu. Ya. Dan harusnya bisa diperkaya dengan karya seni yang tidak terbatas, yang imajinatif dan bisa dieksplor Ya. nyeleneh-nyelenehnya gitu. Ya. Nah sebenarnya gue tertrigger waktu Isyana bikin leksikon. Ya, Itu aneh menurut gue Ya, karena betul. aneh dalam artian dia non mainstream Ya. dan dia tidak dalam pakem yang pokoknya beda sendiri lah Ya, istilahnya. ya. Nah tapi kan seberapa banyak Isyana di dalam peta musik Indonesia gitu ya. Jadi memang menurut lo lagi nih, gimana agar kita itu anak muda itu bisa lebih explore warna musik ya. Jadi ternyata musik bisa jadi begini dan tetap enak. Tapi kan gue harus punya referensi, gue kan harus punya acuan. Nah dia gimana kalau dia nggak terpapar itu? Gue nggak tahu Pink Floyd gimana gue bisa bikin chord kayak Pink Floyd contoh gitu. Itu. Oke. Nah, jadi sebenarnya gini, saat ini kalau kita lihat pemetaan musik Indonesia, terutama yang non mainstream itu yang gue tahu lebih banyak, itu mereka banyak membuat karya yang keren-keren, bagus-bagus, Oke. keren-keren dan wow, ternyata ada ya. Hanya masalahnya adalah ya masing-masing berjalan masing-masing. Kita masing-masing berjalan sendiri aja kan gitu kan. Karena memang nggak ada komunitas yang mewadahi kita. Nah, sekarang bicara komunitas nih. Komunitas. Bicara komunitas tuh suatu wujud apa? Kan gini, komunitas itu adalah suatu kumpulan yang mempunyai objektivitas tertentu untuk orang bisa mengachieve atau meraih itu. Iya. Contoh. Dengan minat yang sama. Dengan sepeda yang sama, Oke. komunitas sepeda ontel, Ya. barangnya ada, sepedanya ada. Orang-orang ke sono, oke, sepeda ontel lu dapat dari mana nih, tahun berapa, nah, kan? Mungkin pembicaranya antara itu. Dia bisa sharing knowledge di Teknisnya, situ. knowledge segala macam Oke. antara itu kan. Nah sekarang misalnya komunitas musik, wujudnya kan nggak ada selain Apa ya? fisik Oke. karya. Itu makanya kalau menurut gue sih, IPS dulu waktu berdiri, itu gue salut sih, karena dia komunitas dan dia berikut juga label juga. Nah, begitu dia berdiri sebagai label, banyak yang dirilis sama dia sekitar 10 band, 11 band ya waktu itu ya. 12 ya kalau nggak salah, 12 12 band. terakhir ya. Nah, PRS ya itu ya. Ya PRS. Sony 12 PRS. band. Nah, itu sebenarnya yang menjadi acuan pemicu untuk
datangnya orang-orang mengerubung di sini. Nah, Ada value di situ. ada value di Ternyata situ. ada komunitas yang Ada punya komunitas, label. ada ini ada label. Nah, Oke. terlepas daripada orang ini mau nanti dilabelin sama si label ini atau enggak, ya urusan belakangan. Kan gitu. Nah, label itu seharusnya bisa berkembang menjadi komunitas. Oke. Nah, sejauh Ya, ini label memang ya berdiri sebagai label, ya sudah dia cuma bertugas untuk dia cari band yang dia suka, dia rilis, and then that's it, kan itu kan. Nah, sebagai komunitas yang untuk orang-orang nongkrong, pertama ya butuh tempat, kan itu kan, tempat. ya. Agar apa? Di tempat itu kita bisa berbicara banyak hal. Ya. Apa yang menjadi program kita dan di tempat itu kita bisa menjadi produktif. Apa produksinya? Kalau bicara musik, produksinya ya fisik. Oke. Lu gak bisa bicara Produce gitu, album gitu. Iya kan Oke. album Ada or sesuatu apa, yang mau dikejar ada sesuatu ya? yang mau Karya dikejar ya? kan gitu kan. Kan Ada gitu karya kan. yang harus diwujudkan lah itu ya. Oke. Nah, itu pun juga karena gue bilang tadi sebatas fisik karena memang kalau misalnya kita bicara produksi dalam konten digital, digital album, ya artinya ya nggak ada fisiknya juga sebenarnya. Nah, bicara komunitas motor, komunitas apa segala macam, itu karena mereka ada fisik, ada benda padat. Ada Yang barangnya mereka gitu ya. ada barang padat yang mereka ini kan. Komunitas Volvo yang mereka kumpul ya ada barang padatnya. Oh itu ya. Nah, iya dong. Oke. Sekarang, nah komunitas puisi Indonesia, ya karena ada barang padatnya. Mana bukti puisi lo dong? Oke, karya puisinya mana? Nah, Oke. komunitas komik, ya ada benda padatnya. Mana komik strip lo? Mana komik fisik lo? Apalagi sekarang banyak orang kayaknya back to fisik nih sekarang nih. Udah banyak Iya, back, iya. back Katanya to trennya ke fisik. situ ya. Trennya lagi ke sana. Karena orang udah lelah dengan budaya streaming kan. Budaya streaming segala macam. Diatur Kayak algoritma misalnya, gitu. iya, kayak misalnya gini, band-band baru yang antah berantah bagaimana mereka sekarang banyak rilis kaset. Pertanyaannya, produksi apa ya player-player yang dijual sekarang yang baru? Nggak ada. Iya. Tapi produksi kasih jalan. Oke. Nah, berarti eksis ya komunitas seperti itu ya Eksis. sebenarnya ya. Hanya memang wadahnya untuk Oke. kita bisa berkumpul, kita mau bikin apa, itu memang gak terjadi. Betul. Dulu gue pernah punya juga komunitas juga yang namanya South House. Oke. Nah, kita tuh bergerak waktu itu pas pandemi malah. Nah, itu ada tempatnya, studio. Oke. Nah, terus kemudian di studio itu salah satu temen gue dia mencoba untuk berinisiasi, yuk kita bikin acara. Oke. Yuk kita bikin ini. Jadilah acara yang namanya studio gigs. Iya. Saat itu semua studio tutup, kita jalan terus. Ya no worries buat pandemi, bodo amat gitu, kumpul. Ya seperti itu. Artinya apa? Habis itu kita bicarakan lagi, ayo kita bikin kaos, ada fisiknya. Ayo kita bikin kompilasi, ada fisiknya. Oke. Ayo kita bikin acara, berapa kali kita sudah bikin acara terakhir. Iya. Nah, terus kemudian kita bikin juga ada misalnya kayak ulasan. Ulasan misalnya mengenai album ini, Dream Theater yang baru, menurut lo bagaimana? Nah, gue sempat jadi penulis juga di tempatnya itu. Nah, itu pun bahkan berjalan sampai sekarang. Kemarin kita ngadain acara di Panglima Polim, Studio Gigs, tapi ramai yang datang. Oke. Artinya ada sesuatu. Jadi Asoto itu sebagai komunitas yang di mana anak-anak bisa kumpul. Hanya mungkin tempat yang nggak ada. Iya. Nah, kan yang dibutuhkan suatu komunitas adalah tempat. Itu Betul, dulu betul. tuh. Iya. Kan gitu. Ya, Nah, sekarang sih kalau di jazz ya, ini yang gua amati ya. Ya. Jadi ada kiblat-kiblat dulu kan ada komunitas jazz Kemayoran ya. Sekarang juga masih ada nih. Mereka kalau nggak salah di Kelapa Gading kalau nggak ya, salah. artinya ada tempat kan? Iya ada tempat. Cuman di apa di mana Karawaci atau di Gading Serpong juga ada tuh. Di Puri juga ada. Tapi memang ya mereka masing-masing gitu ya. Masing-masing, Pecah kan. Jadi ya bayangan gua nih ya kan keren banget ya kalau ada sebuah komunitas jazz yang besar di mana kita bisa ada wadah, kita bisa diskusi, transfer of knowledge di situ. Iya. Ya kan juga terpapar orang terhadap wawasan-wawasan baru itu keren banget. Nah, harusnya memang Itu yang seperti Mas Beben tuh bikin pendidikan, bikin apa, Iya, itu kan iya. sesuatu perencanaan yang Iya. memang harus ada di komunitas. Betul. Ada aktivitas, ada agenda. ya, Kan ya. gitu. Ada produk. Ya, itu baru kalau bicara komunitas ya harusnya seperti itu. Ini kalau gue ngomong geografis ya Nelte. Ya, ya. Di Jakarta kayaknya kita bandingin sama Bandung gitu ya, Ya. Jogja. Jakarta tuh kayaknya nggak ke musik ya. Artinya anak-anak mudanya apa gua salah ya? Karena yang gue lihat tuh di Bandung tuh lebih hidup ya. Jogja gitu. Menurut lo gimana? Mungkin di Bandung itu lebih brotherhood kali. Lebih kekeluargaan, lebih. Beda. Gue beberapa kali main di Bandung memang ya gue nggak dapetin hal-hal yang
ada esensi individualistis di sana. Oh, oke. Nah, di Jakarta itu mungkin udah terlalu individualistis, jaraknya jauh-jauh, kesana kemari macet. Jadi memang akhirnya mungkin per wilayah misalnya yang sedang hype ini sekarang adalah ya selatan. Ya, Kan gitu kan, selatan, Kemang ya. dan sekitarnya lah. Betul, Komunitas musiknya di situ, bahkan label di situ ada. Oke. Ya kan Iya, labelnya Lawless itu kan di situ Iya, juga letaknya. oke. Jadi banyak orang-orang beracara apa namanya ngobrol-ngobrol, ngumpul adalah mungkin di sekitar sana gitu loh. Tapi ada ya di Jakarta ya? Ya ada sih, tapi Oke, memang nggak. Ya sekali lagi mungkin agak sedikit eksklusif ya. Jadi memang agak-agak sulit untuk kita orang-orang yang lain yang dari daerah lain untuk mau involve mau ngapain di sana gitu loh. Mungkin Iya, seperti itu gitu loh. Iya. Nah memang sebenarnya waktu kita bikin IPS itu udah cukup bagus tuh. Iya, Semua orang kumpul, nggak bicara mau dari selatan, mau dari mana, mau dari ini. Betul. Nah kurang lebih seperti itu. Nah kita juga yang misalnya di South House ini yang gue ini itu semua ya ya dari timur, dari mana, bahkan kita udah bikin acara sampai ke Bandung segala. Itu apa? Metal apa? Ya punk hardcore metal. Oh, punk grindcore. hardcore, oke. Ya tapi maksudnya band-band kayak gue Oke, ini underground gitu ya? kayak Bowo pernah main, Oh, oke. bandnya dia Iya, Ethereum iya. pernah main juga. Oh, oke. Ya gak masalah, kita memang menerima semua. Mau mental lempeng, mau mental Lempeng, mau keriting hancur-hancur, ada. mau keriting ada semua. Oke. Nah, Ya, ya. yang butuh itu sebenarnya Bob sebenarnya gitu loh. Iya. Gitu. Jadi sayang banget kan. Jadi dari apa dulu ke musik agar kaya kan, Ya. yaitu challenge-nya adalah bagaimana kita generasi muda ini juga terekspos sama ternyata ini bisa juga ya gue bikin karya nggak mesti kayak gini. Iya. Tapi gue bisa belok-belok kayak gini dengan teknik si ini, dengan referensi zaman dulu ada loh Iya. band kayak begini. Nah itu, jadi walaupun sekarang teknologi banyak ya artinya AI segala macam informasi mudah, tapi akan lebih clear wujudnya itu kalau memang mereka eksis dalam komunitas ya, seperti yang Iya, bilang tadi. nah, Karena ada benar-benar role modelnya nih, Betul, dulu ada begitu. role modelnya, Dan iya. transfer of knowledge itu lebih Ya, dapat di situ kan. Ya, karena di Diskusi. karena di komunitas itu semua yang main musik apapun ya masuk aja. Ya, Nggak ya. eksklusif seperti harus ini ya mungkin nggak seperti itu gitu loh, Ya. mungkin ya gitu loh. Kalau menurut gue sih seperti itu. Jadi memang butuhnya adalah komunitas itu butuhnya tempat untuk kita bisa datang ke sini. Oke, what comes next, apa yang kita bicarakan. Dulu waktu gue di South House itu letaknya di Jagakarsa, Oke. ruko, yang kebetulan ada studio, orang Oke. sering ngumpul bikin komunitas. Oke. Ayo Ya. kita buat sesuatu, ayo kita ini. Nah, jadi artinya ada orang terus band-band yang latihan, studionya mungkin menurut gua nggak terlalu proper ya. Oke. Gue datang ke sana hanya untuk ya nongkrong tujuannya akhirnya. Memang latihan. Latihannya memang nggak proper tapi nongkrongnya yang proper. Oke. Nah, kurang lebih Artinya seperti ada itu. Nah, ada transfer ada of sesuatu knowledge yang di kita situ, bisa bicarakan. didiskusikan Kita mau buat gitu. apa nih? Kita mau Oke. buat apa nih? Oke. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Nah, jadi kalau menurut lu nih sekarang nih, jadi apa sih agar teman-teman bisa punya kreativitas yang tinggi membuat karya yang bagus dalam artian cara teknik bagus, secara artistik bagus, gitu ya. Mereka harus apa? Apa harus belajar les piano dulu dari awal atau gimana? Apa kayak lu tuh butuh berapa tahun, 20 tahun belajar atau gimana? Ada tips dan triks nggak buat generasi muda nih? Sebenarnya nggak seperti itu juga sih sebenarnya. Sebenarnya banyak orang yang born natural musicianship-nya udah muncul dari kecil, ada yang kayak gitu. Oke, udah talentnya begitu ya? Udah talentnya. Biasanya gini, musikalitas itu terlihat dari kecil dari segi rhythm. Itu yang paling pertama muncul. Rhythm. Makanya Oke. anak-anak TK diajarin tepuk tangan. Ah. Samain ritmenya, ayo tepuk tangan samain ini. Iya. Druk, prak, itu kan melatih ritme. Joget kanan kiri, ayo. Ritmenya sesuai. Oke, Ikuti dia terekspos musiknya. tuh ya sama rhythm ya. Kurang lebih harusnya manusia udah punya human rhythm. Oke. Kan udah heartbeat rhythm kan udah ada kan. Nah jadi banyak orang yang nggak harus dari lesan segala macam dan ternyata punya potensi musik yang bagus dan yang ternyata karyanya bisa jualan atau bahkan jago kan bisa kan. Nah tapi sekarang gini, terlepas daripada musik itu misalnya apakah harus bagus, ya maksudnya kalau bagus itu ada indikatornya apa? apa yang kita bisa katakan bahwa musik itu bagus atau enggak? Iya. Kan itu kan. Ya. Nah, Apakah kualitas audionya? Apakah kualitas audionya, atau apakah- kalau lebih spesifik ke artistiknya mungkin dong. artisnya nggak tahu juga. Jadi gimana mereka tuh lebih artistiknya tuh kayak gitu.
Jadi kalau kayak gue contoh analogi ya, ngelukis ya, lu belajar lukis, kan bisa abstrak, bisa surrealis, bisa Iya, macam-macam iya, lah, iya, iya. kayak gitu. Nah kalau musik gimana tuh, biar mereka tuh lebih artistik gitu. Nah, sebenarnya artistik itu juga sama juga. Ada, maksudnya pada level mana yang disebut musik itu adalah sebagai hal yang artistik, kan gitu kan? Oke. Pada level titik apa? Kalau misalnya dunia kita adalah jazz, maka kita terpaku sama jazz, kita ngerti jazz yang lebih artistik yang bagaimana. Oke. Jazz yang ini nggak bagus, ini bagus, kita ngerti. Seperti. Nah, tapi bagi gue pribadi musik itu sebenarnya bukan masalah bagus nggak bagus ya, Oke. bagus atau jelek, tapi suka atau nggak suka. Ah, Karena oke. kadang-kadang orang bicara suka Iya. itu dia bilangnya bagus ya musiknya. Ah, Itu oke. sebenarnya adalah manifestasi karena dia suka. Karena dia suka, dia bilang Ya, dia bagus. bagus. Oke. Nah, kalau Iya, misalnya iya. dia bilang jelek musiknya, itu karena dia nggak ngerti. Karena dia ngerti. Karena dia nggak ngerti dan bisa juga karena dia nggak suka. Iya, Udah nggak iya. ngerti nggak suka pula. Iya, nggak ngerti, Nah, nggak kan gitu suka. kan. Ya, Nah, beda. Makanya dia bilang jelek. Makanya Iya. dia bilang jelek. Oke. Nah, belum tentu juga orang-orang misalnya orang-orang awam lah misalnya dengerin yang dia biasa dengerin Mariah Carey atau segala macem atau siapa artis pop yang baru-baru sekarang lah gitu kan kita katakan. Nah, waktu dia nonton Dream Theater, jelek gue nggak suka. Nah, Jelek gue nggak paham. Iya, iya. Padahal musiknya keren. Mm-mm, Tapi dia nggak oke. paham. Iya. Kan gitu kan banyak yang gitu kan banyak. Nah, jadi kan ini kan batasannya kan nggak ada tuh sebenarnya kan bagus yang mana bagaimana. Tapi kan secara umum kita bisa tahu bahwa band ini bagus dan oke. Pertama dari audio pun juga bisa dimanipulasi. Iya. Edit sana, edit sini, tambal sulam jadi audio yang keren. Nah, pas di stage-nya kita lihat, gila stage-nya ternyata oke juga nih. Oke, performance Nah, art, performance oke. bagus ya. Nah, Oke. permasalahannya mungkin banyak orang juga yang nggak paham juga, nggak notice juga bahwa kadang-kadang ada band yang performance-nya bagus, cuma nggak didukung oleh acaranya dengan memprovide equipment yang bagus untuk mereka bisa main bagus. Infrastrukturnya nggak dukung ya. Ya, bisa Lightingnya seperti itu kurang, juga. soundnya Ya, soundnya busuk. mungkin yang buluk bisa aja terjadi kayak gitu. Iya. Dan beberapa kali kita pernah main di acara-acara kayak gitu. Iya, iya, iya. Acara ini kok soundnya buluk padahal. Iya. Nah, waktu kita main di luar kota itu soundnya keren-keren semua. Oh, Padahal oke. di ujung-ujung sono mainnya yang datang orang-orang ya gitulah Iya, gitu loh. iya. Kok tuh bisa gitu loh. Nah, Oke. seperti itu banyak juga. Nah, ini tergantung. Tergantung Kalau ya. misalnya lo misalnya dengerin kalau misalnya lu datang ke acara Goman dan teman-teman Goman yang begitu-gitu musiknya, musik apaan nih gue gak ngerti nih, ala apaan nih gitu-gitu doang mainnya, pasti lu akan bilang seperti itu. Iya. Nah bagi mereka itu wah keren deh, keren chorus segala macam. Padahal lah musiknya gini doang kok gitu kan. Memang ada mereka di antara mereka yang di ranah musik itu sendiri, lu belum sesuai nih warnanya nih, belum sesuai secara teknis pun lu belum mumpuni, ada kayak gitu. Kan kita bisa lihat dong teknisnya seperti apa dong. Iya, Lu mau main jazz tapi teknis lu belum ke jazz ya nggak, ya nggak usah main jazz kali. Kan Iya. gitu kan, kurang lebih seperti itu. Oke. Menarik. Ya, kayaknya udah cukup seru nih ya obrolan kita ya. Udah lebih dari 45 ya. Jadi thank you ya Not. Sama-sama, Bang. Udah ngobrol. Jadi seru juga nih, artinya kita akan ada lagi mungkin forum Ayo. seperti ini. Jadi Boleh, kita boleh. mau explore Siap. karena pengen juga ya tergerak untuk seni musik ini kan. Ya. Musik itu luas dan Ya. kita ingin memperkaya kan musik Indonesia yang lebih artistik gitu ya. Ya. Istilahnya ya. Nggak menjurus ke progresif tapi yang lebih Ya. artistik. Ya. Oke. Kita ketemu lagi. Terima Oke. kasih. Sampai Thank you. ketemu. Hai.